Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan ada Nurjana, Bapak Iwan Maulana, Bapak Muhammad Faiz Esyarofi, Bapak Siswanto, dan Ibu Ida Najiratul Laili. Pada kesempatan kali ini kami akan presentasi makalah dari kelompok 2 dengan judul Moderasi Beragama dalam Hubungan Sesama Muslim. Moderasi beragama dalam hubungan sesama Muslim. Moderasi merupakan istilah kata yang dalam bahasa Arab dikenal dengan al-wasatiyah yang berasal dari kata wasat. Ulama karismatik Ibnu Asyur memberikan pengertian bahwa wasat memiliki dua arti. Secara bahasa adalah suatu posisi yang berada di tengah tanpa memihak salah satu. Yang kedua, perspektif terminologi bahwa moderasi merupakan nilai-nilai Islam yang terbentuk dari pemikiran yang baik dan tidak berlebih akan hal sesuatu. Moderasi dengan konsepsi jalan tengah merupakan salah satu jalur untuk menggapai keseimbangan nasional dalam segi keamanan sosial masyarakat. Hal ini mempertimbangkan banyaknya konflik kecil di tengah masyarakat yang berasal dari ketidakpahaman sosial dan keeksklusifan keagamaan yang berdampak terhadap tindakan anarkisme atas nama agama. Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengalaman agama sendiri atau eksklusif dan penghormatan kepada praktek beragama orang lain yang berbeda keyakinan inklusif. Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrim berlebih, fanatik, dan sikap revolusioner dalam beragama. Seperti telah diisyaratkan sebelumnya, moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrim dalam beragama, kutub ultra konservatif atau ekstrim kanan di satu sisi, dan liberal atau ekstrim kiri di sisi lain. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci untuk keseimbangan demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Menyikapi perbedaan pendapat. Alat pertama dan yang utama untuk memahami ajaran Islam tidak lain adalah akal. Begitu tinggi apresiasi Islam terhadap penggunaan akal untuk berijtihad, sehingga orang yang berijtihad akan diberi nilai 1 kebaikan apabila hasil ijtihadnya keliru, dan diberi nilai 2 kebaikan apabila hasil ijtihadnya benar. Ini merupakan apresiasi dan motivasi agar muslimin antusias dan ikhlas menggunakan akal dan nalarnya untuk memahami agama. Keberadaan dan peran akal dalam Islam ini tidak hanya diakui secara akli, tetapi justru dibenarkan secara syar'i. Beberapa etika pergaulan sesama Muslim. Yang pertama, mengucapkan salam dan saling mendoakan. Yang kedua, menasihati sesama dengan bijak. Yang ketiga, menjaga kehormatan sesama Muslim. Yang keempat, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Yang kelima, bergaul dengan lawan jenis yang bukan mahram. Yang keenam, tidak menyakiti perasaan Muslim dengan merendahkan dan mengafirkan. Yang ketujuh, saling membantu urusan sesama Muslim. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Karena makalahnya sudah kita share di grup untuk kepada kelompok 7 sebagai kelompok pembanding untuk bisa didiskusikan. Hop, sebentar, tak simpan dulu rekamannya. Kita jeda dulu, ngopi dulu. Kita di itu kan ada tasamu, tawasud. Saya yang sering saya dengar ya tawasud, Pak Wan. Nah, kalau di NU itu kan ada itu. Tidak salah saya 4 itu. Tawazun, tasamu, tawasud. Mungkin banyak sama ya. Karena dari satu kata ya, Pak Iwan ya. Ya, jadi tawasud itu kan kalau kembali ke dalam bahasa Arab itu kan fiil itu yang ada mujarad, ada mazid ya. Tapi asal katanya itu tetap sama wasato.
Nah, di sini moderat ini itu intinya apa? Kita harus bisa bersikap adil ya, baik itu terhadap sesama muslim maupun non-muslim, seperti itu. Jadi istilahnya sama itu, sama. Jadi umat Islam itu harus mencari jalan tengah, tidak boleh merugikan siapapun, walaupun itu sesama muslim, walaupun atau non-muslim, seperti itu Pak. Karena kan banyak contoh-contoh juga dalam kisah-kisah Rasul, bagaimana kisah-kisah para sahabat, ya walaupun ya itu dengan non-muslim, tetap kalau memang dia itu benar, ya kita sedang benar. Kalau salah, ya kita sedang salah. Contoh ya Khalifah Umar bin Khattab dengan seorang Yahudi, ketika Yahudi itu kan digusur rumahnya oleh Gubernur Amr bin As di Mesir, ya, ketika beliau mendatangkan Khalifah Umar bin Khattab, akhirnya memang posisinya si Yahudi itu benar, ya dibenarkan seperti itu. Dan mungkin menurut pendapat saya moderat harus seperti itu gitu. Ya tidak berpihak, yang benar katakan benar, ya salah katakan salah, seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada lain yang mau ingin menambahkan dari kelompok 2? Mungkin dari Pak Jamardi sendiri punya pandangan seperti itu. Kalau pendapat saya ya sama ya, atau tawakuf seperti itu. Iya, sama Pak nampaknya Pak kan. Arti wasatun dengan nampaknya ya Pak. Tapi saya juga dengan jawaban Pak Iwan, alhamdulillah apa yang mungkin sudah menjadi pertanyaan itu nampaknya sudah terjawab lah Pak. Sudah dijelaskan dengan sebaik-baiknya itu Pak. Terima kasih Pak Iwan. Silakan kepada Bapak Nur Ali tadi yang mengangkat tangan. Itunya Pak, bisa tidak terdengar suaranya, mohon maaf. Sepertinya sinyal di tempat Bapak Nur Ali tidak stabil ya. Kesini juga tidak terdengar suaranya. Liberal atau ekstrim garis keras. Alhamdulillah di Indonesia itu sudah diproteksi, jangan sampai mereka itu ada, walaupun mereka itu sedikit mungkin ada sedikit ya aliran itu. Misalnya ada nggak ISIS ya di Indonesia, mungkin ada ya, atau aliran keras. Tetapi itu kan kita jangan sampai melihat mereka berkembang, harusnya seperti itu, karena itu pasti menyakiti orang, pasti merusak orang kan gitu. Itu keluar dari moderasi beragama, pasti sudah keluar ekstrim, namanya keras. Orang keras itu udah pasti menyalahkan orang lain. Saya kira seperti itu. Jadi bagaimana sikap kita? Mungkin dengan peraturan pemerintah yang bisa mengatasi itu. Ya, dengan peraturan pemerintah, kebijakan para petinggi-petinggi kita, insya Allah bisa mengatasi bagaimana aliran ekstrim itu bisa diberikan pemahaman karena majmuknya di Indonesia seperti itu. Silakan Pak Iwan, masa kita dua aja. Kalau menurut saya ya ekstrim itu kan sebetulnya bukan ajaran. Jadi gini, bedakan ekstrim dengan fanatik ya. Dalam Islam itu fanatik agama itu ta'assub. Kalau dulu saya itu diajarkan oleh kiai saya, ta'assubu fiddin wajibun. Fanatik terhadap agama yang kita anut itu wajib. Ya, contohnya misalkan ya sebagai umat Islam kita tidak boleh, ya haram hukumnya mengikuti merayakan hari raya umat non Muslim, itu wajib fanatik. Tapi ekstrem di sini ya itu kan istilahnya apa? Menyalahkan seseorang yang tidak sepandangan tidak beda pandangan dengan dia, seperti itu. Ya,
kan banyak, ya mohon maaf, kalau kita lihat itu ajaran-ajaran, mungkin ada mungkin ustadz ekstrim ya, yang tidak sama pemahamannya kafir, yang tidak paham kafir, suka mengkafir-kafirkan orang. Mungkin teman-teman juga sering lihat di YouTube gitu kan, beda pandangan kafir, beda pandangan kafir. Nah itu ekstrim itu seperti itu. Nah bagaimana cara menghilangkan ekstrim di bumi, khususnya di Indonesia ini, salah satunya itu adalah apa? Dengan memberikan mereka edukasi yang benar tentang Islam seperti itu. Ya, mungkin ya khususnya di basic agama Islam, khususnya di pondok pesantren seperti itu. Nah, karena apa yang saya tahu memang di pondok pesantren itu sistemnya doktrin. Ya, doktrin seperti itu. Tapi doktrinnya memang yang saya alami doktrin yang bersifat baik. Bukan doktrin istilahnya menyalahkan orang, mengkafirkan orang. Itu yang saya alami di pondok itu nggak pernah. Oke, saya itu seperti itu. Ya, mungkin begitu Pak Mudai. Jadi ekstrim itu ya itulah bukan ajaran agama, bukan ajaran agama Islam, hanya mengatasnamakan Islam, dan itu sebetulnya kalau kita istilahnya kategorikan itu oknum ya. Oknum yang mengatasnamakan Islam, ya, bukan ya sebetulnya tidak ada ajaran agama Islam itu yang ekstrim. Tapi kalau fanatik itu wajib, tapi ekstrim itu tidak boleh seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Apakah ada umpan balik dari Bapak Mudai? Bagaimana Bapak Mudai? Lanjut. Islam ekstrim itu merupakan Islam garis keras. Kemudian bagaimana caranya supaya tidak terjadi perpecahan atau teror terhadap penganut yang lainnya? Terima kasih. Tadi ini jawab yang punya Pak Nur Ali dulu atau Pak Mudai dulu ini? Pak Nur Ali tadi ngechat bagaimana pandangan terhadap pengajian yang dibubarkan. Kira-kira yang mana dulu? Ya. Pertanyaan Pak Nur Ali dulu nggak apa-apa Pak, silakan. Ya mungkin ini pertanyaan Nur Ali dengan viral ya. Saya sempat menyimak Ustadz Syafiq gitu ya. Beliau itu seorang ulama juga, seorang Ustadz dikenal juga di Indonesia dan punya jemaah banyak juga. Kalau saya pribadi itu hanya sekilas saja Pak Nur Ali. Intinya ketika di video itu dia itu dihalangi oleh salah satu barisan pengamanan ya ormas Indonesia, ormas Islam terbesar, saya sebutkan Banser seperti itu. Kalau dalam pandangan saya ya, ketika saya melihat sebetulnya perbuatan Banser untuk membubarkan pengajian tersebut itu kurang layak, kurang etis lah. Ya, tapi saya kurang tahu juga apakah ada perizinannya atau tidak di situ atau bagaimana ya. Seandainya kalau memang ada perizinan, menurut saya itu ya kurang layak untuk melakukan seperti itu. Nah, kalau saya pribadi, kita kan ya mohon maaf ya beliau seorang Ustadz besar, Ustadz Syafiq bahasa lama, ya seperti itu. Ya, pengikutnya pun sama-sama Muslim gitu. Harusnya, ya sesama Muslim itu kita kan bersaudara. Ya, nah, jangankan ini, kita kan dalam Muslim kan istilahnya wajadilhum billati ahsan. Kita berdebat aja harus berdebat yang baik, apalagi seperti itu ya, kurang layak dan kurang etis. Harusnya menurut saya pribadi itu harusnya ada koordinasi lah. Saya rasa bisa dikoordinasikan seperti itu. Apa sebelum acara itu diadakan, kemana seperti itu. Itu kalau acara seperti itu
intinya apa ya, kayak apa ya, kekerasan gitu, dan saya kurang setuju seperti itu. Tapi di balik itu semua juga saya kurang tahu juga gitu Pak Ali, kenapa bisa terjadi seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya berikan pendapat seperti itu. Yang lain mungkin untuk mensikapi ya masalah pengajian Ustadz Syafiq Basalam itu dibubarkan oleh Banser NU, atau yang teman-teman sekalian mungkin tahu sebab musababnya lebih detail, dipersilakan. Apakah ada yang mau menambahkan dari kelompok 2? Dipersilakan. Pak Haji, Kita Pak Haji Siswanto, dipersilakan untuk menanggapi. Ya, ini karena dipersilahkan ya. Ya Allah, pengajian memang kurang pantas ya. Kalau menurut saya Banser kurang pantas. Artinya kalau melakukan tidak sepemahaman dengan Ustadz Syafiq Basalamah itu harusnya persuasif dulu. Dari belakang kayak gitu, nah, jangan sampai ada kamera gitu harusnya. Supaya menghindari settingan-settingan kamera itu yang menambah berita yang kurang bagus gitu kan. Nah kan karena berita kan kita ini yang jadi heboh seperti ini. Kita belum tahu di dalam tuh kenapa sih Banser itu datang langsung kayak membubarkan kesannya gitu, padahal sebelumnya mungkin ditegur juga atau gimana gitu kan. Nah itu kan mungkin ada berita yang berlebihan. Saya rasa itu peringatan yang mana ucapan Ustadz ini mungkin ada efeknya bagi warga NU dan aliran-aliran yang lain. Cuman caranya aja Banser ini, itu aja. Mungkin itu aja Pak Iwan, cara penegurannya. Ya, terima kasih. Lanjut Pak Haji ke Pak Mudai itu, silakan sekalian. Islam ekstrim itu merupakan Islam garis keras. Kemudian bagaimana caranya supaya tidak terjadi perpecahan atau teror terhadap penganut yang lainnya. Terima kasih. Bungkus dengan baju yang baru sekarang. Dulu kalau di Timur Tengah namanya Wahabi. Kalau di Indonesia ya dibungkus baru dengan istilah Salafi. Nah, rata-rata para mubaliknya itu mengangkat masalah yang sama seperti bid'ah, kayak menyerang orang gitu, nah, menyerang aliran-aliran tertentu. Nah ini yang memunculkan gerakan-gerakan ekstrim. Artinya apa? Kita harus bisa melihat bahwa pendapat-pendapat yang selalu menyalahkan, padahal orang itu lebih duluan dari dia gitu kan. Dan Indonesia dengan budayanya, pendapat ulama dulu disalahkan, ini bid'ah, ini kafir. Ya, nah itu sudah pasti mereka ekstrim dan di atas khawarij istilahnya. Kalau kaum khawarij ketika melakukan dosa besar baru dikatakan kufur. Tapi sekarang banyak orang di YouTube itu menyebut orang ziarah kubur aja disambat kafir. Nah ini bahaya. Karena itu mudah-mudahan kita bisa memilih-milih dalam berpendapat untuk beragama. Terima kasih, itu aja. Menggunakan waktu. Menambahkan juga ini, ya jadi ya mungkin sama dengan Pak Siswanto ya. Kalau saya pribadi ya, itu kan kalau kita ingin melihat, coba lihatlah sejarah bagaimana Nabi bertindak, bagaimana para sahabat bertindak, bagaimana para tabiin bertindak, imam-imam besar bertindak. Tidak ada istilahnya sekecil pun dari perbuatan mereka tuh yang pernah menyalahkan, tidak ada. Ya, siapa yang pernah menyalahkan Imam Syafi'i? Apakah Imam Syafi'i pernah menyalahkan Imam Abu Hanifah atau Imam Malik menyalahi Imam Ahmad? Tidak pernah. Walaupun mereka berbeda, ya tetap mereka sering menghormati seperti itu. Ya, mereka sering menghormati. Contoh yang pernah yang saya masalah inilah masalah kunut sajalah. Imam Syafi'i ketika berada di lingkungannya Imam Hanafi ya itu nggak pakai kunut.
ketika ditanya, kenapa Anda tidak memakai kunut? Biasanya Anda pakai kunut, karena saya menghormati. Begitu Imam Hanafi ketika berada di lingkungan Imam Syafi'i, beliau memakai kunut, padahal beliau itu tidak pernah memakai kunut. Nah, yang tidak ada sekarang itu seperti itu. Padahal mohon maaf, tingkatan mereka itu dengan tingkatan imam-imam yang paling itu Masya Allah. Tidak ada apa-apanya seperti itu. Jadi ya kembali lagi ya, kita banyak membaca tentang riwayat para sahabat, para tabi'in, ya, imam-imam soleh. Di situ kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran. Bagaimana sih caranya mensikapi perbedaan. Seperti itu. Terima kasih. Ustadz Iwan, Nambahkan mau nanya sedikit. Ustadz Iwan. Ya, Nambahkan sedikit, Pak. Iwan. Dipersilakan, Pak. Berkaitan dengan ekstrim ini. Jadi menurut pemahaman kami, ekstrim itu tidak hanya ada ekstrim kanan, tapi juga ada ekstrim kiri. Kalau yang kanan seperti yang Pak Siswanto sampaikan tadi, yang suka mengkafir-kafirkan, dan juga ada juga Islam ekstrim kiri. Ini biasanya ya kelompok-kelompok liberal yang mempermasalahkan tentang perkawinan beda agama. Nah, jadi seperti itu tambahan dari kami, Pak Iwan. Ya, terima kasih atas tambahannya. Ya, untuk contoh beda agama itu, sepengetahuan saya ya, itu dalam Islam itu salah satu syarat nikah itu kan harus kufu. Kufu itu harusnya apa ya? Kalau saya nggak salah nih, atau dibetulkan itu harus apa, seimbang gitu. Maksudnya apa? Tidak boleh dalam Islam itu nikah beda agama. Walaupun saya pernah dengar dan pernah lihat ada apa ya, pejabat dalam Kemenak itu menyatakan boleh. Tapi digarisbawahi bahwasanya itu tidak dia itu alasannya ahlul bait. Bukan ahlul bait, apa tuh? Ibaratnya alasannya ya masih pengikutnya Nabi Isa gitu, seperti itu. Nah, tapi dalam Islam seperti itu, dalam Islam itu tidak dibenarkan. Tetap pernikahan itu harus seagama. Terima kasih. Ya, jadi tadi saya menambahkan aja tadi Pak Iwan, maksud saya itu Islam ekstrim itu tidak hanya ekstrim kanan, juga ada ekstrim kiri yang mungkin mereka lebih condong kepada pemahaman liberal gitu kan, yang membolehkan nikah beda agama. Seperti itu Pak Iwan. Baik Pak, terima kasih Pak. Alhamdulillah saya dapat ilmu baru nih. Ya, tentang ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Ya, karena kita juga sama-sama belajar Pak. Terima kasih. Baik, kita cukupkan presentasi pada malam hari ini. Adapun resumen pada presentasi kali ini, perbedaan pendapat di kalangan umat muslim itu tidak mungkin terhindarkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bapak Ibu. Pada zaman Nabi pun perbedaan pendapat sudah sering terjadi. Namun karena masih ada beliau, para sahabat bisa langsung menuntaskannya melalui sabda dan keputusan Nabi berdasarkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang itu harus meyakini apa yang ia jalankan terkait agama. Namun bukan berarti kemudian ia menafikan pendapat atau riwayat atau penafsiran yang lain. Terutama pada soal-soal khilafiyah atau soal-soal yang masih diperdebatkan dan bukan terkait pokok-pokok agama. Yang akhirnya perbedaan pendapat itu atau khilafiyah itu bukan hal yang harus diributkan, apalagi sampai meretakkan persaudaraan sesama muslim. Tidak boleh ada satu kelompok yang merasa paling benar dan menyalahkan yang lain. Jika seorang muslim tidak sanggup berijtihad sendiri, maka ia boleh melakukan ittiba, yakni mengikuti atau memilih pendapat mana saja sesuai dengan keyakinan dan pemahaman
yang kita sendiri, disertai pengetahuan dan pemahaman akan landasan atau argumen masing-masing pendapat. Sebagai bagian dari tugas kita seorang muslim, yaitu untuk mempelajari ajaran agama secara lebih baik. Maka dalam konteks ittiba ini, seorang muslim tidak diperkenankan melakukan taklid buta atau asal pilih ikut-ikutan tanpa mengetahui dan memahami alasannya atau dasar hukumnya yang dikemukakan. Namun proses belajar atau mendalami agama tetap harus dilakukan karena itu merupakan kewajiban menuntut ilmu agama bagi setiap muslim berlaku sepanjang hidupnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.